Pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan skema penyedia jasa layanan perorangan sebagai solusi atas gaji ratusan tenaga kebersihan non-P3K di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Bone yang belum terbayarkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasudin saat menemui para tenaga kebersihan di podium lapangan Merdeka Kecamatan Tanete, Riantang, Kabupaten Bone pada Rabu 15 Maret 2026. Pertemuan itu digelar menyusul kelurahan para tenaga kebersihan yang belum menerima gaji selama 4 bulan terhitung sejak Januari hingga April 2026. Didampingi Kepala DLH Bone Drive Fibrianto, Andi Akmal menjelaskan bahwa anggaran gaji tenaga non-P3K sebenarnya telah tersedia, namun belum dapat dicairkan karena terkendala regulasi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pencairan anggaran tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebagai solusi, Pemkab Bone telah menyusun peraturan bupati melalui proses panjang mulai dari konsultasi dengan Kementerian Hukum hingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia berharap skema tersebut dapat segera diterapkan sehingga hak para tenaga kebersihan dapat terpenuhi. Di tengah kondisi sulit tersebut, para petugas kebersihan non-P3K paruh waktu DLH Bone tetap menjalankan tugasnya seperti biasanya. Mereka bekerja sejak dini hari hingga sore, bahkan terkadang harus kembali bekerja di malam hari. Salah satu petugas mengaku mulai bekerja sejak subuh pukul 4 waktu setempat dan baru kembali sekitar pukul 6.30 pagi. Saat bulan Ramadan, jam kerja mereka bahkan lebih panjang. Setelah berbuka puasa, mereka kembali bertugas hingga larut malam. Namun hingga kini upah yang menjadi hak mereka belum juga diterima. Para petugas berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan terkait pembayaran gaji mereka. Mereka mengaku kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan keluarga yang kini harus bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Salah seorang petugas yang meminta identitasnya disembunyikan mengaku hingga kini belum menerima upah sejak Januari 2026. Ia menyebutkan kondisi tersebut membuat para petugas semakin tertekan karena kebutuhan hidup terus berjalan, sementara penghasilan mereka tak kunjung diterima. Ia mengungkapkan gaji yang diterimanya setiap bulan sekitar Rp1.200.000. Kondisi tersebut memaksa harus meminjam uang dari keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bone Drive Fibrianto membenarkan adanya keterlambatan pembayaran honor tersebut. Ia menjelaskan gaji yang belum dibayarkan merupakan honor tenaga non-paruh waktu dan tidak hanya terjadi di DLH tetapi juga di seluruh lingkup pemerintahan Kabupaten Bone. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan oleh persoalan regulasi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Ia menambahkan anggaran untuk pembayaran gaji sebenarnya telah disiapkan. Dari teman-teman tenaga kebersihan, sebenarnya kita udah bekerja 2 bulan ini loh, memastikan bahwa punya dasar hukum yang kuat, karena anggaran sudah kita siapkan sebenarnya. Kan tidak ada boleh lagi merekrut tenaga honorer, ya kan? Tidak ada lagi aturan. Nah, kita sekarang menggunakan namanya PJLP, penyedia jasa layanan perorangan. Itu diatur dimungkinkan di LKPP. Ya, jadi kita sambungkan semua, kita akan berikan honor pada April ini. Mudah-mudahan nanti yang sebelumnya juga bisa nanti dicarikan solusinya. Jelas anggaran sudah tersedia. Tadi Pak Bupati karena lagi cuti beliau menyampaikan kepada kami untuk diadakan pertemuan seperti ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya kan? Tidak terjadi nanti pikiran bahwa kita tidak memperhatikan teman-teman kita di kebersihan. Ya. Saya kira kita berharap kan ini sudah selesai semua lah. Administrasi kemudian juga karena memang baru kemarin selesai perbuknya, karena perbuk itu kan konsultasikan dulu dengan Kementerian Hukum, dengan Gubernur, jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Kita pun harus mencari daerah yang sudah menjalankan, ya kan? Ya seperti itu, karena uang serupiah pun uang keluar dari kas daerah itu harus ada dasar hukumnya. Bukan, anggaran sudah ada, anggaran dari Januari sudah ada. Tapi mekanisme ya aturan hukum yang tentang masalah tidak boleh lagi merekrut tenaga kerja honorer gitu kan, yang karena selesai dengan paruh waktu itu sudah selesai semua, tidak ada lagi. Makanya kita minta kepada seluruh OPD tidak boleh lagi merekrut, menerima apapun untuk jadi staf, karena itu sudah tidak mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.